Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas semua karunia kenikmatan, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan iman dan takwa kepadanya, Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan kita sudah masuk di 2021. Tepatnya sekarang adalah Jumat kedua kita di tahun baru Masehi ini. Bagaimana cara kita menyikapi tahun baru Masehi? Apakah kita harus meninggalkannya, ataukah kita harus memujanya, atau melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat? Tentunya kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 5, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menempatkan keduanya di tempat-tempat yang sudah dipastikan. Untuk apa itu semuanya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, mengetahui tentang perhitungan tahun dan ilmu astronomi. Dan tidaklah Allah ciptakan itu semuanya kecuali dengan hak, dengan kebenaran, yang mana Allah menampakkan ayat-ayatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya Dia adalah zat yang maha berkuasa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang memahami tentang ilmu-ilmu Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semuanya yang ada di jagat alam semesta ini. Tujuannya adalah agar kita sebagai manusia senantiasa menggunakan akal kita, yang tujuannya adalah agar kita semuanya mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah atas kekuasaan Allah. Semuanya adalah atas kehendak Allah.
Dan bahkan kita pun semuanya tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita menyikapi tahun baru ini, marilah kita jadikan momen untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa introspeksi, bekal apa yang akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah ke dalam diri kalian bekal apa yang akan kalian bawa kelak ketika menghadap kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan setiap aktivitas, setiap amal perbuatan yang kalian lakukan di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu ayat di mana Allah menegaskan, di mana Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Ini semuanya adalah agar kita mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an khamsin. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang manusia, seorang hamba Allah, sehingga dia akan dipertanyakan setiap amal perbuatan yang dilakukan di bumi ini nanti di yaumul qiyamah. Apa saja yang ditanyakan oleh Allah? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Dari umurnya bagaimana dia habiskan umur ketika dia hidup di dunia ini. Untuk apa saja umur yang sudah diberikan oleh Allah? Apakah dibuat beribadah atau dibuat untuk maksiat? Semuanya akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan berupa kebajikan, pasti orang tersebut akan melihatnya. Dan sekecil apapun amal perbuatan berupa keburukan, pasti akan mendapatkan balasannya. Ketika kita hidup di muka bumi ini, orientasi kita adalah beribadah kepada Allah. Ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, kita niatkan beribadah kepada Allah, maka itu semuanya termasuk ibadah, termasuk amal perbuatan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mohon maaf dan na'udzubillah min zalik, kalau amal perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, alias kecenderungannya adalah melanggar apa yang diperintahkan Allah, melakukan apa yang dilarang Allah, maka itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita memanfaatkan umur kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua adalah wa an syababihi fima ablah. Di masa mudamu, di masa kuatmu kalian melakukan aktivitas. Untuk apa saja masa mudamu itu kamu habiskan? Ketika kita kuat, diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas, marilah kita isi aktivitas tersebut
untuk senantiasa taat beribadah kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita diberi kekuatan oleh Allah, marilah kita pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan aktivitas ibadah, untuk melakukan aktivitas amal perbuatan, yang mana amal perbuatan tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan buat kita nanti di yaumul qiyamah. Karena orientasi kehidupan setiap manusia adalah pasti kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka, setiap manusia yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita diberi kekuatan oleh Allah, marilah kita mempergunakan kekuatan tersebut untuk melakukan aktivitas amal ibadah yang tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah inginkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang nomor 3, Allah akan menanyakan wa an malihi min aina iktasabahu, tentang harta kita, dari mana kita mengambilnya, dari mana kita mendapatkannya. Kalau harta kita halal, cara mendapatkannya juga halal, harta yang kita peroleh juga halal, insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan buat kita. Tetapi kalau harta tersebut kita cari dengan cara yang tidak halal, atau harta tersebut dikategorikan sebagai harta haram, ketika kita konsumsi, maka harta tersebut akan mendatangkan malapetaka buat kita. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati bagaimana cara mendapatkan harta untuk kita. Karena setiap satu suapan makanan yang didapatkan dari harta haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Bayangkan kalau seumpamanya kita memakan beberapa suapan, 10 suapan umpamanya, maka bisa dihitung bisa 400 hari tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara mendapatkannya harus halal dan jenisnya pun harus halal. Jangan sampai harta yang jenisnya halal, cara mendapatkannya tidak halal. Oleh karenanya kita harus hati-hati untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau seumpamanya sesuatu itu sudah terjadi? Bersegeralah kita menuju ampunan Allah dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak amal perbuatan yang bisa menutupi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Karena dengan kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan senantiasa membuka pintu taubatnya untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian ketika harta tersebut sudah kita dapatkan, ada pertanyaan yang nomor 4, yaitu ketika kita sudah mendapatkan harta halal, kemudian kita pergunakan untuk apa harta tersebut? Ketika kita sudah mendapatkan harta yang halal, rezeki yang halal, kemudian kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu yang disebut dengan harta yang berkah, rezeki yang berkah. Tetapi kalau seumpamanya harta tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kita pergunakan untuk hal-hal yang mengakibatkan maksiat atau alias ingkar kepada Allah, maka harta tersebut menjadi harta yang tidak bermanfaat dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jelas ketika kita mendapatkan harta tersebut, ditanya dari mana harta tersebut, bagaimana cara mendapatkannya. Dan ketika kita mendapatkan harta tersebut, juga ditanya oleh Allah, untuk apa saja harta yang sudah kalian dapatkan. Kalian sedekahkan enggak di jalan Allah? Kalian zakat enggak di jalan Allah? Kalian pergunakan ibadah atau tidak di jalan Allah? Semuanya ada resikonya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang nomor 5, Allah akan menanyakan wa an ilmihi madza amila fih. Dari ilmu yang kalian dapatkan di pengajian, di khutbah atau di tempat yang lainnya, apakah sudah kalian amalkan? Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khatib tidak henti-hentinya mengajak wasiat takwa, wasiat meningkatkan iman, semata-mata adalah untuk kemaslahatan agama kita, untuk kemaslahatan dan kita nanti di yaumul qiyamah, agar kita semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut kita amalkan atau tidak, maka juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana dengan seumpamanya ada ucapan, kalau begitu tidak usah berilmu, tidak usah kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Itu juga lebih parah. Karena di dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman la ya'lamu." Celakalah bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu, khususnya ilmu agama. Karena apa? Ketika seseorang itu beribadah tanpa ada ilmu agama, maka ibadahnya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wudu tanpa mengetahui cara wudu, kita sholat tanpa mengetahui cara sholat, kita bersuci tanpa mengetahui cara bersuci, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah tanpa mengetahui ilmunya, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lewat khutbah yang singkat ini sekali lagi khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim.